Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada minggu ke-9 setelah Trinitatis ini, kita diarahkan untuk mengikut Yesus secara total. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah ke hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 9 ayat 1, Hupuji holong ni rohamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 27 ayat 4, Haleluya, hari Minggu. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Markus 8 ayat 34.
Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 164 ayat 2, "O Tuhan Yesus, ho Rajaku." Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena kami belum mengikut Engkau secara total. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 174 ayat 3, Torop Dope Nasiati.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan zalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 716 ayat 1, Di nama molus sandok ngoluon. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 238 ayat 1, Ihut tonau sudehamu, dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ihut tonau sudehamu,
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian Minggu 9 setelah Trinitatis, tertulis dalam Injil Lukas pasal 12, ayat 49 sampai 53. Saya akan membaca firman Tuhan untuk kita. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku akan datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang kaget atau terkejut dengan ayat firman Tuhan ini. Dan ada juga pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan ayat ini untuk memelintir seolah Yesus dan pengikutnya, termasuk orang Kristen hari ini, bukan pembawa damai. Ada pula yang mengejek dan nyinyir dengan berkata, Raja Damai kok malah mau membuat ketidakdamaian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengacu kepada topik minggu ini, mengikut Yesus secara total. Pauline mengikut Yesus. Tujuan Yesus mengatakan itu adalah agar semua orang mengikut Yesus dan hidup dalam keselamatan yang diberikannya dengan menjadi satu di dalam dirinya secara total. Mengikut Yesus secara total bisa membuat dunia menentang kita, bahkan orang-orang terdekat kita pun bisa terusik karenanya. Sebab jika kita sepenuhnya dalam Yesus, maka segala yang bertentangan dengan kehendak Allah akan kita lawan dan kita tolak. Sementara itu bisa saja masih ada orang yang menikmati kesenangan duniawi yang penuh dosa, larut dalam zona aman meski semuanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, menyuarakan kebenaran Yesus bisa menuai kebencian dari orang yang merasa hidupnya terusik karenanya. Kita bisa saja kehilangan teman, saudara, dan bahkan dikucilkan karena kebenaran Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikapun Tuhan Yesus berbicara tentang melemparkan api, itu merupakan gambaran dari pancaran nyala api kasih Allah bagi kita. Pancaran api kasih Allah itu membakar jiwa orang-orang yang tidak menyukai keadilan dan kasih Tuhan. Dan pada akhirnya menjadikan Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita yang dikasihinya. Maka dalam Injil Lukas ini Yesus menyatakan keinginannya untuk menyerahkan nyawanya karena kasihnya kepada kita. Totalitas hidup dalam Yesus semestinya melebur dalam diri Yesus Kristus dalam baptisan yang sejati. Peleburan itu bermakna seperti yang disampaikan Paulus dalam Roma 6 ayat 4, yakni melebur di dalam kematian Kristus, di mana kita mati terhadap dosa dan dilahirkan kembali dalam kehidupan ilahi bersama Yesus. Dan sekali lagi ini akan menjadikan kita berbeda dengan dunia ini meski kita masih tetap hidup di dalam dunia ini. Berani tampil beda sebagai orang yang telah mengalami transformasi. Sekali lagi bisa saja menuai penolakan dari orang-orang yang masih menikmati dosa dan kehidupan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah datang ke dunia dengan membawa pesan kedamaian dan perdamaian. Jika seorang menentang pesan Kristus ini dengan hidup di dalam dosa, maka ia melawan Kristus. Maka dengan kedatangan Yesus ke dunia, ke dalam hidup kita akan muncul pertentangan antara mereka yang menerima Yesus dan ajarannya
dan mereka yang menentang Kristus dan ajarannya. Yesus memperingatkan kita semua melalui para muridnya akan ada potensi pertentangan atau pemisahan yang mewarnai pewartaan dan pemberitaan Injil. Namun Tuhan Yesus meminta kita agar tetap setia mengikut Dia secara total. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan Yesus yang terdengar sangat keras itu sesungguhnya adalah janji pemurnian bagi kita. Sebagaimana emas yang murni dan penuh nilai dengan proses pemurnian di api yang membakar, demikian juga kita semua akan mengalami pemurnian serta seleksi penampian yang memisahkan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Pada akhirnya, siapapun kita ketika melebur secara total dalam Yesus akan beroleh kemenangan dalam kehidupan yang kekal bersama Allah di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan melayakkan kami menjadi pengikut-Mu. Namun sering dalam kehidupan kami di dalam mengikut Engkau, kami terikat dengan dunia ini. Kami terikat dengan keinginan kami. Kami terikat dengan sahabat-sahabat, bahkan keluarga kami yang tidak sesuai dengan panggilan Tuhan kepada kami. Maka ajarlah kami untuk melepaskan apapun dan siapapun yang memisahkan kami daripada Engkau, yang menghambat kami untuk mengikuti Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk memisahkan diri kami dari segala sesuatu yang membuat kami terhalang untuk mengikuti Engkau. Sekalipun itu adalah sahabat, teman, bahkan keluarga kami sendiri. Jadikan kami menjadi pengikut-Mu yang setia secara total dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau telah memanggil kami dalam penebusan-Mu menjadi pengikut-Mu yang setia. Jadikan kami murid-Mu, pengikut-Mu yang setia memberitakan kebenaran firman-Mu dan keselamatan yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Inden nomor 697 dan mengumpulkan persembahan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengikut Yesus secara total, berpegang teguh pada firman-Nya, dan terus-menerus menunjukkan kualitas cara hidup beriman kepada orang-orang di sekitar kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja,
Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!